Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih bersama Bapak Pafton Namruhuda dalam pelajaran TIK, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Oke ya anak-anak, jadi untuk pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tampilan data berbentuk grafik. Nah, bisa dibuka di halaman 107 ya. Buka di halaman 107, sembari kalian membuka akan Bapak sedikit menjelaskan. Jadi, eh, grafik itu erat hubungannya dengan sumbu grafik. Nah, sumbu grafik sendiri itu contohnya ini. Ini adalah sumbu grafik atau dinamakan dengan koordinat kartesius. Koordinat kartesius sendiri adalah ilmu matematika yang nanti akan kalian pelajari di SMP kelas 2. Iya, kelas 2. Nah, untuk koordinat kartesius sendiri atau sumbu grafik sendiri itu dibagi menjadi dua sumbu, yaitu ada sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y itu vertikal atau biasa dinamakan dengan ordinat, sedangkan sumbu X itu adalah horizontal atau biasa dinamakan dengan eksis. Ordinat, eksis. Vertikal, mendatar atau horizontal. Ya. Oke. Lalu untuk grafik sendiri itu ada berbagai jenis. Nah, di sini akan Bapak jelaskan tiga jenis ya. Ini yang juga ada di bukumu halaman 107. Oke, yang pertama ada grafik batang. Ini. Grafik batang ini pasti sudah tidak asing. Kalian sudah pernah pelajari grafik batang. Kenapa dinamakan grafik batang? Ya karena bentuknya batang. Nah, ini. Oke, misalnya di sini Januari itu ada 600 barel. Ini kan jumlah minyak bumi ya. Itu contoh grafik batang. Oke, Bapak rasa kalian pasti bisa membaca grafik batang. Lalu yang kedua ada grafik garis, ini contohnya. Banyaknya lulusan SMA Jaya Selalu. Di tahun 2001 ada 150, di tahun 2002 ada 100. Ini kalau kita baca nih di tengah-tengah berarti 135. Lalu dikasih titik dihubungkan dengan sebuah garis. Makanya dinamakan dengan grafik batang. Grafik garis. Oke. Yang ketiga di sini ada grafik lingkaran atau grafik pie. Kenapa namanya grafik pie atau lingkaran? Ini karena ini berbentuk lingkaran atau berbentuk kue pie. Kue yang bisa kue pie yang bentuknya lingkaran dan bisa diiris-iris. Nah, contohnya itu. Kalau di sini lingkaran itu istimewanya dia tidak berupa sumbu. Kalau misalnya grafik batang ini berupa sumbu ya, ada ordinat, ada eksis, ada vertikal, ada horizontal. Oke, ini ya. Ini yang vertikal, ini horizontal. Sumbu Y, sumbu X. Grafik juga garis yang ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Vertikal, horizontal. Sedangkan lingkaran, ini istimewanya dia tidak mempunyai sumbu. Dia menggunakan persentase. Contohnya ini, diagram lingkaran. Ini hobinya hobi siswa kelas 5. Memasak, membaca, menulis, menari. Setiapnya ada persentase. Membaca jadi 36, menulis saja ada 28. Kalau kita total, pasti jumlahnya 100%. Oke, mudah ya. Nah, hanya grafik pie saja yang tidak menggunakan sumbu X maupun Y. Oke, selanjutnya ada cara membuat grafik. Nah, silakan dibuka halaman 108. Cara membuat grafik itu mudah. Ada perintah yang bisa kita gunakan di Microsoft Word. Nah, kalau kita lihat di halaman 108, ada icon seperti ini. Ini namanya chart atau grafik. Chart, itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya grafik. Chart. Chart itu ada di tab Insert, Group Illustration. Logonya atau lambang ikonnya ini. Oke, cara membuat chart, misalnya grafik batang atau grafik garis itu mudah. Yaitu pertama kita harus punya dulu datanya. Nah, ini seperti di halaman 108 juga yang di paling bawah tabel 4.11 data hasil ulangan. Ini ada Andre, Sandra, Fiska, Atika, Aska ini.
Oke, sama persis. Kalau sudah, kita ingin membuat sebuah grafik batang. Caranya mudah, kita tinggal klik chart, maka otomatis akan muncul ini. Ini ada banyak pilihannya ya. Tapi karena kita mau batang, batang tuh kolom nih, ini batang. Otomatis kita klik batang ini. Kalau sudah, maka kita pilih salah satunya, misalnya ini. Baru oke. Maka otomatis akan terhubung ke Microsoft Excel. Ini namanya Microsoft Excel. Ini tidak akan Bapak pelajari ke kalian karena ini materi SMP nih. Nah, tapi kalau kita membuat grafik, otomatis kita harus terhubung di Excel. Caranya gimana, Pak? Nanti tinggal kita copy paste. Ini kita tandai dulu, kita blok. Caranya kemarin, tandai dulu. Baru kita copy. Copy. Atau Ctrl C. Lalu kita klik ini, paste. Nah, kalau kita paste, otomatis akan berubah grafiknya. Grafik ini. Oke. Nah, yang tadinya bukan seperti ini, berubah. Menyesuaikan dengan data hasil ulangan ini. Contohnya nih ya, Andre. IPA-nya dapat 75. Oke, kita lihat di sini. Andre. IPA, warnanya biru. IPA dapat 75. Oke, misalnya lagi, Sandra. IPA-nya dapat 80. Sandra, IPA warna biru dapat 80. Atau misalnya ini, Atika. Matematika dapat 85. Atika ya. Atika, matematika warna hijau dapat 85. Maka ini dinamakan dengan grafik batang. Data hasil ulangan ini. Dari tabel menjadi sebuah grafik batang. Pak, bisa nggak Pak kalau kita ganti dengan grafik garis? Jawabnya bisa. Caranya gimana Pak? Tinggal kita klik grafiknya, lalu kita pilih desain, lalu kita pilih change chart type. Nah, kita akan otomatis kembali ke sini. Tinggal kita pilih yang mana. Misalnya line, berarti grafik garis. Tinggal kita klik OK. Nah, akan berubah secara otomatis. Sandra, IPA-nya tetap 75. Andre maksud saya. Maksud Bapak Andre, IPA-nya tetap 75. Sandra, IPA-nya 80. Ya, oke. Rizka itu di tengah-tengah, berarti di sini 77. Ini. Warna biru IPA. Warna merah ini bahasa Indonesia, warna hijau matematika. Oke, seperti itu caranya. Mudah ya? Itu ada di buku halaman 110. Mengubah jenis grafik menggunakan tab chart tools. Nih, cara gantinya. Oke. Selain ganti, kita bisa pakai apapun itu. Tinggal kita klik lagi, kita ganti menggunakan apapun itu bisa. Misalnya menggunakan pie, atau menggunakan bar. Bar ini batang, tapi dia bukan di horizontalnya, tapi di vertikalnya. Jadinya dia miring ya. Area, radar, bisa kita gunakan. Nah, setiap chart atau setiap grafik itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Nah, tapi kalau kalian itu hanya kita menggunakan kolom atau batang, line atau garis, dan pie atau lingkaran. Ya, udah ya. Oke, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tetap jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.